Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar para jamaah yang dirahmati Allah ketika umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan umur yang barokah. Inilah yang dinamakan manfaat dunia dan akhirat yang kelak akan kita dapatkan. Dan kerugian yang amat besar yang bisa kita petik apabila kita ingkar, apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini khatib akan menyampaikan tentang fadilah Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan kita untuk mendatangi majelis Jumat pada hari ini. Karena majelis Jumatan yang kita hadiri ini memberikan anugerah dan fadilah-fadilah yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia karena tidak ada hari yang lebih mulia melebihi hari Jumat. Jadi hari yang paling dimuliakan Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari sejarah yang mengingatkan kita sejarah diciptakannya manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, diciptakan awal pertama adalah hari Jumat, yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat, sehingga kita di hari Jumat ingat akan penciptaan kakek kita, yaitu Adam alaihissalam. Ingat, sesungguhnya kita ini adalah makhluknya Allah yang mulia, karena nasab kita adalah nasab mulia, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ini adalah nasabnya, nasab paling mulia karena dari kakek kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita juga mengingat akhirnya dunia ini. Diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya di hari Jumat juga Allah menghancurkan dunia ini. Jadi nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Maka hari Jumat ini jangan sampai kita sia-siakan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ibadah kita, untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang dunia ini dengan pandangan yang benar. Dunia ini tidak ada harganya. Kemuliaan dunia ini bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan apabila kita bisa menggunakan umur kita untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya kemuliaan yang akan kita dapatkan yang sesungguhnya kelak di hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita juga mengingat akhirnya dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat ini juga hari yang mengumpulkan beberapa kemuliaan amalan agama, yaitu sholat Jumat, ibadah yang sangat mulia.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada hari Jumat ini kita mengumpulkan usaha yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saling mengingatkan dalam mengamalkan agama. Jadi usaha yang paling mulia adalah usaha mengingatkan di dalam mentaati apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin selamat dunia akhirat, ikutilah apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang gaib, fadilah-fadilah yang gaib di hari Jumat ini. Hadirin yang muliakan Allah, di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang mustajab, waktu yang doa seorang pasti dikabulkan. Jadi kalau kita ini berdoa pada hari Jumat, Allah menjamin akan dikabulkan. Tetapi waktu itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, waktu khutbah inilah doa-doa yang mustajabah. Sebagian mengatakan waktu antara asar dan maghrib itulah doa-doa yang makbul yang kita panjatkan di hari Jumat. Ketika hari Jumat, waktu asar hingga maghrib, kita banyak membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca sholawat, dan berdoa apa yang diinginkan. Maka Allah menjamin doanya akan makbul, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saat-saat kita kalau ingin punya hajat, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berzikir pada saat hari Jumat asar sampai maghrib. Maka waktu-waktu tersebut kita berdoa kepada Allah dengan beberapa doa, kita akan dikabulkan olehnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di hari Jumat ini bukan hanya di hari Jumatnya saja, tetapi mulai malam Jumat sudah ada kemuliaan-kemuliaannya. Maka para ulama menggunakan momen-momen yang mustajabah ini untuk banyak berdoa. Ada yang melaksanakan istighosa, ada yang melaksanakan yasin tahlil dan lain sebagainya, karena mengambil daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala, siapa mau berdoa sejak hari Kamis sampai malam Jumat, itulah waktu mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mencontohkan, sehingga sampai saat ini diikuti oleh orang-orang yang mau mengikuti para nabi dan para rasul. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya hari Jumat ada 24 jam. Setiap jamnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan penghuni neraka sebanyak 600.000 setiap jamnya. Pada hari Jumat, orang-orang penduduk neraka dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya ada iman, yakin kepada Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh beramal kepada hari Jumat. Di hari Jumat ini kita bersungguh-sungguh meningkatkan amal kita, karena anugerah, karena fadilah-fadilahnya yang Allah berikan kepada hari Jumat ini sangat-sangatlah besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi fadilah yang agung sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian mendekat, maksudnya berusaha mendapatkan saf yang paling awal, mendapatkan saf paling depan berangkat. Bahkan para ulama zaman dahulu ketika Nabi mengatakan seperti ini,
rela setelah subuh berangkat menuju masjid supaya mendapatkan fadilah Jumat. Setiap langkahnya dihitung pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi langkah kita dari rumah, kita sudah berwudu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti puasa 1 tahun tiap langkahnya. Inilah kemuliaan hari Jumat. Maka tidak setiap manusia diizinkan oleh Allah, diberikan surganya Allah. Sesungguhnya kalau kita mendatangi sholat, baik itu berjamaah, baik itu sholat Jumat berjamaah ataupun 5 waktu berjamaah, sesungguhnya kita dipanggil oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mau hadir, yang mau datang, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak setiap orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam masih memikirkan dunia dan dunia. Padahal Nabiullah Muhammad SAW sudah menjelaskan begitu gamblang bahwa hari Jumat ini adalah hari mulia, hari rayanya umat Islam dalam 1 pekan. Apabila kita tidak gunakan sebaik-baiknya untuk beramal, maka kita akan menjadi orang yang tidak beruntung, orang yang celaka. Walaupun hartanya banyak, di mana-mana ada, tetapi ujung-ujungnya akan masuk neraka jahanam. Semuanya itu tiada guna, kecuali punya harta digunakan untuk infak, sedekah, untuk pembangunan masjid, untuk kemakmuran masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala selama masjid itu masih berdiri ratusan tahun. Maka walaupun kita sudah di alam kubur, ratusan tahun itu pahala akan terus mengalir. Maka pada hari Jumat kita gunakan untuk sedekah di masjid, di musola, di madrasah, dan TPA guru-guru ngaji. Kalau kita ada turah rezeki, maka bantulah mereka. Kalau anak-anak mereka menjadi orang cerdas, menjadi orang pintar yang fikir agama, maka terus menerus akan mengalir pahala itu kepada kita. Dan siapa sholat selalu berjamaah 1 kali, 27 derajat itu maknanya sama dengan kita tidak sholat berjamaah selama 27 kali. Intinya para jamaah, kalau kita sholat 1 kali berjamaah sama dengan orang sendirian tidak sholat selama 27 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila orang sholat sendirian selama 40 tahun di rumah, tidak bisa menyamai sholat sendirian di masjid. Untuk itu para jamaah, sebagai laki-laki kita diwajibkan tidak boleh sholat di rumah selama masih bisa berjalan. Kita diwajibkan untuk sholat di masjid selalu berjamaah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, seumpama manusia itu mengerti kemuliaan dan keagungan Jumatan, tentu mereka akan bersungguh-sungguh dalam Jumatan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Pagi-pagi setelah subuh berangkat Jumatan dengan membawa obor. Bukan seperti saat ini, setelah khotib naik mimbar baru datang. Ini tidak mendapatkan fadilah Jumat yang seperti saya sampaikan tadi, karena malaikat sudah menutup catatan amalnya ikut mendengarkan khotib dalam nuansa, yaitu pengertian, pemahaman tentang fikir agama. Sesungguhnya orang-orang yang mementingkan masalah Jumatan, maka di padang mahsyar akan diperlihatkan makhluk yang sangat indah sekali, yang lebih putih melebihi es, yang lebih wangi melebihi kasturi, akan dijadikan kendaraan orang-orang yang ahli Jumatan menuju surganya Allah ketika orang-orang masih kepanasan di padang mahsyar. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang ketika sholat Jumat, memperhatikan waktunya sebelum azan. Masjid ini tidak kita penuhi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan banyak membaca istighfar, membaca solawat, karena 1 solawat saja sudah bisa menjamin kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena 1 solawat dibalas oleh Allah 10 solawat. 10 solawatnya Allah ini sudah mampu untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat
kita selalu istiqomah salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita menyebabkan masuknya surga, supaya rahmatnya Allah datang kepada kita sehingga kita dituntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak manusia yang kemarin Jumatan masih bersama kita dan sekarang sudah menghadap Allah. Maka orang yang beruntung yaitu orang yang cepat-cepat beramal sebelum tidak ada kesempatan untuk beramal. Karena setan berusaha supaya kita menunda amal sehingga kita mati dalam keadaan kebingungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memimpin kita, menjadikan umur kita selalu diberkati oleh Allah sehingga dimudahkan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina al-insana la fi kusri illa alladziina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahimin.